Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 26 September tahun 2023 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Puji Tuhan, pembacaan kita pada hari ini akan terambil sesuai dengan jadwal Mimbar Gemar kita, yaitu terambil dalam Markus 6 ayat 40 sampai yang ke-56. Tapi pada hari ini kita akan fokus kisah pada Markus 6 ayat 45 sampai 52 mengenai perikopnya Yesus berjalan di atas air. Tema Mimbar Gemar oleh pagi hari ini, yaitu saya memberi tema kedegilan hati menutup mata rohani. Saya ulangi, kedegilan hati menutup mata rohani. Markus 6 ayat 45 sampai 52 ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Setelah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 ketur roti dan 2 ikan, Yesus meminta murid-muridnya naik ke perahu, menuju ke seberang, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yaitu ke Betsaida. Tetapi seperti yang kita ketahui kisah tersebut, berulang kali kita mendengarkan, bahkan mulai dari kita sekolah minggu, Bapak Ibu, di tengah danau, tengah perjalanan, perahu yang ditumpangi oleh para murid-murid, mengalami diterpa angin sakal yang dahsyat, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kisah ini Bapak Ibu boleh baca di dalam Markus 6:45 sampai 52. Di tengah jalan, di tengah danau, angin sakal menghempaskan mereka ke sana kemari. Seketika itu Tuhan datang untuk menolong mereka dengan berjalan di atas air, Bapak Ibu. Dan seperti yang kita baca, yang kita sudah dengar kisah ini, Yesus berjalan di atas air, tetapi murid-muridnya menyangka bahwa yang berjalan di atas air itu adalah hantu, sehingga hati mereka menjadi takut, hati mereka menjadi khawatir, hati mereka menjadi galau, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sampai di sini kisah ini pasti kita sudah tahu semua kisahnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal 45 ayat 52 tersebut. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada satu ayat yang menjadi rema pada pagi hari ini, khususnya bagi saya, dan membuat saya merenungkan ayat tersebut yang kita baca di dalam Markus 6 ayat 52. Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing, kita akan fokus pada satu ayat ini. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saya ulangi. Sebab sesudah peristiwa roti itu, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, inilah sebabnya murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air mengatakan bahwa Yesus itu adalah hantu. Ini sebabnya, karena mereka belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Kita detailkan satu persatu. Sebab murid-murid ketika melihat Yesus di atas air mengatakan Yesus sebagai hantu. Mari kita detailkan. Yang pertama, sebabnya mereka atau murid-murid ini belum juga mengerti. Mengerti tentang apa? Yaitu mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha besar, yang maha tinggi,
Dan Yesus memiliki kuasa yang besar. Murid-murid belum mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun mereka mengalami mujizat yang luar biasa, tetapi mereka, murid-murid belum mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang memiliki kuasa yang besar. Ironis bukan? Sangat ironis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika murid-murid sudah melihat, sudah merasakan bahwa Yesus sanggup melaksanakan mujizat yang besar, memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tetapi mereka juga belum mengerti. Mata mereka tertutup, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ironis. Bukankah ini juga terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada saat ini? Bukankah ini terjadi di tengah anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini? Seringkali kita gagap dan gagal mengerti, bahwa Yesus berkuasa di alam semesta ini, di seluruh dunia ini, bahkan di seluruh semesta alam ini. Yesus berkuasa, sehingga timbullah rasa khawatir itu di tengah kehidupan kita. Timbulnya khawatir di dalam kehidupan kita karena kita tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang besar, anak Allah yang memiliki kuasa yang besar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sehingga kita memiliki rasa khawatir dalam setiap kehidupan kita. Ya, ini yang membuat murid-murid ketika bertemu Yesus berjalan di atas air mengatakan bahwa dia adalah hantu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar. Bahkan berjalan di atas air pun Yesus sanggup. Itu kuasa Allah yang besar melawan gravitasi bumi, melawan ilmu hukum bumi ini, bahwa setiap benda akan tenggelam di dalam air. Tapi Tuhan Yesus memiliki kuasa besar. Dia sanggup berjalan di atas air, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, sebab murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas mengatakan bahwa Yesus itu hantu. Mata mereka tertutup. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan tadi di ayat 52, hati murid-murid tetap degil. Apa ini degil, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Saya melihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, arti kata degil ini artinya adalah tidak mau menuruti nasihat, keras kepala atau kepala batu. Ironis bukan? Sekali lagi ironis. Yesus berulang kali mengatakan untuk percaya kepada Dia, bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Tetapi mereka keras kepala dan tidak mau mengerti. Yesus berulang kali mengatakan untuk percaya kepada Dia. Bahkan Yesus tidak hanya mengatakan, tapi Dia juga sudah menunjukkan lewat tanda-tanda yang dahsyat. Tetapi murid-murid tetap tidak percaya, Bapak Ibu. Murid-murid tetap menganggap Yesus itu manusia. Murid-murid percaya bahwa Yesus itu hanyalah anak tukang kayu yang lahir di Bethlehem, Bapak Ibu. Hanya sebatas itu. Murid-murid tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Betapa degil dan keras kepalanya mereka. Sedang mereka melihat kuasa Allah yang dahsyat. Sedang mereka melihat kuasa Allah yang dinyatakan. Tuhan katakan, percayalah. Ini tanda dan mujizat yang sudah aku lakukan. Aku adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak percaya. Bukankah ini juga terjadi pada gereja Tuhan, anak Tuhan di akhir zaman ini? Seringkali kita keras kepala, mempertahankan hati yang degil, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya, apa Bapak Ibu hasilnya? Kita salah menilai Tuhan. Karena hati kita tidak percaya, kita salah menilai Tuhan. Tuhan yang hadir disangka hantu.
tetapi hantu yang hadir disangka Tuhan. Nah, ini sebabnya kita menjadi tidak percaya, Bapak Ibu. Kita tidak percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak salah menilai Tuhan. Kalau Tuhan yang hadir, kita benar merasakan hadirat Tuhan. Kalau hantu yang hadir, kita merasakan itu benar-benar hantu yang hadir. Jangan salah sangka, Tuhan hadir disangka hantu. Hantu hadir disangka Tuhan. Terbalik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap tetap mengerti, kita bisa mengerti bahwa Tuhan, ya ada Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yang memiliki kuasa yang besar. Puji Tuhan, cukup sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan melalui mimbar Gemar Online pada pagi hari ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua sepanjang hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini karena kasih rahmat-Mu besar dalam setiap kehidupan kami, hingga kami merasakan firman-Mu pada pagi hari menegur setiap kehidupan kami, membuka jalan bagi setiap masalah kami, dan kami memperoleh pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami mulai awal hari ini, pertengahan hingga akhir pada malam hari nanti. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Biarlah nyata kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap mengerti Yesus adalah anak Allah. Tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Salam bergemar.